perasaan gengsi berbisnis di network marketing ini? Karena ini kan seperti pekerjaan yang katanya sih pekerjaan orang yang tidak punya pekerjaan, ya, atau pekerjaan cari-cari orang, ya. Ada nggak perasaan gengsi? Karena kita seperti gimana ya, tidak seperti dulu di kantor berwibawa gitu kan, atau seperti seorang guru, seperti berwibawa, ya, dengan buku-bukunya. Tetapi kenyataannya bagaimana dengan network marketing ini? Adakah perasaan gengsi seperti malu gitu? Boleh tahu nggak? Ya Pak Mahyun Daniel, silakan. Ya, kalau itu kan persepsi ya Bu ya. Jadi persepsi itu kan apa yang dilihat orang itu berdasarkan pengalaman dia, itu yang akan muncul di benaknya. Bisa negatif, bisa positif, macam-macam. Tergantung orangnya masing-masing. Nah, kalau saya sih lebih memilih begini. Kita boleh memilih, Bu. Ini kan kata orang, begini, begitu, kan kata orang gitu kan, persepsi orang. Kenapa kita nggak memilih persepsi yang positif? Persepsi, wah ini multi-level marketing, bisnis yang bisa membawa kita bebas finansial. Kerjanya nggak terpaku, harus berkantor. Kantor kita virtual. Ada tuh istilah yang bilang, kerjanya cuma jalan-jalan, shopping-shopping, jalan-jalan, shopping-shopping, terus akhirnya money coming gitu kan. Money coming gitu kan. Kenapa kita nggak pola pikir kita pilih ke persepsi yang positif gitu. Jadi energi positifnya juga balik ke kita. Jadi kalau kita terfokusnya kepada energi yang negatif, negatif yang ke kita kan gitu kan. Tapi ini juga ada pembelajaran juga loh di kita. Ada namanya LOA itu. Jadi kita kalau bisa ambil energi positifnya aja. Nah, jadi kembali ke kita, pilihan kita itu mau yang aman. Nah, kalau misalnya harus dipaksa, ini gengsi gitu. Ya tinggal gini aja. Apakah gengsi itu bisa membiayain anak sekolah kita? Apakah gengsi itu bisa membayar uang listrik kita? Ya kan gitu kan? Apakah gengsi itu bisa beli skincare-nya istri kita? Kan gitu kan? Sekali. Jadi, itu tadi. Kembali ke kitanya lagi. Kalau menurut saya seperti itu. Iya, bagus banget. Ya, bagaimana dengan Pak Denhard? Pernah nggak merasa malu gengsi di awal-awal berbisnis ini? Kalau gengsi sih enggak sih, Bu. Tapi saya lebih condongnya nggak masuk akal. Nggak masuk akal saya itu, ya itu, karena background saya itu seorang anak teknik, anak eksak. Kalau untuk jual-jualan, kayaknya kok berat kali nih, kaki untuk melangkah mulu ini kayak terkunci. Terus terang saya bilang, karena kalau dibilang bisnis emak-emak, memang sih kayaknya kebanyakan emak-emak juga ya. Tapi ternyata enggak. Banyak juga laki-laki yang berhasil di sini. Nah, itu dia. Nah, justru lebih banyak laki-laki kayaknya. Justru banyak laki-laki yang berhasil. Dan top leadernya. Top leadernya laki-laki kebanyakan. Mungkin yang memulai istri-istri ya. Terus dilanjutkan oleh suami-suami, bapak-bapak. Gitu kayaknya. Iya. Karena kan gini ya, Bu Hen ya, karena betul sekali seperti yang dikatakan oleh Pak Mahyun Daniel, persepsi. Terserah, dan apapun ceritanya, persepsi itu adalah yang punya di diri kita sendiri. Dan itu tidak bisa kita ngejudge, oh nggak boleh seperti itu, oh nggak boleh, yang ada pada diri orang lain tidak bisa kita judge. Tapi yang bisa kita kasih, kita supply sama orang tersebut adalah persepsi yang terus-terus positif. Itu dia. Jadi, kalau dibilang juga, ini juga, kalau dibilang, persepsi ini kan jualan. Saya beruntung di komunitas kita ini, karena saya pernah dengar salah satu sharing dari top leader kita, itu Pak Joni Huang, yang punya juga komunitas Bos Lebah ini, apapun ceritanya pekerjaan di dunia ini, adalah jualan. Saya pun terus terang tanda tanya, maksudnya apa ini ya, kata-kata Bapak ini. Apapun pekerjaan yang di dunia ini adalah jualan. Contoh, guru. Guru apa yang dijualkannya?
ilmu, iya kan? Nilai-nilai, betul? Nilai budi luhur, betul ya? Bukan hanya kalau sales apa itu udah biasa mungkin. Kemudian apa lagi? Seorang akuntan, mungkin dia menjual apa? Menjual tentang skill dia, pembelajaran dia semua. Orang teknik, dia menjual apa? Dia seorang penjual juga, tapi menjual skill dia. Jadi apapun ceritanya di dunia ini, kita ini adalah seorang jualan. Itu dia. Jadi ngapain mesti harus gengsi? Ngapain harus selain malu? Ngapain mesti harus takut? Toh memang seperti yang kata Pak Meo Daniel, kalau anak sakit, memang ya yang katakan gengsi itu paling kuat jenis kilonya datang ke rumah. Betul ya Pak Meo Daniel ya? Kalau anak sakit yang bilang gengsi ngapain kok jual madu? Paling kuat sekilo jeruk datang ke rumah awak. Bukan dikasih, oh ya anak sakit. Ini rumah sakit, biaya rumah sakit. Uang rumah sakitnya ya? Jeruk sekilo yang datang Pak Meo Daniel. Nah, itu dia. Tapi lagi-lagi seperti dikatakan Pak Meo Daniel, kita harus mulai mengkikis yang namanya persepsi negatif itu masukkan dengan persepsi yang positif. Positif. Yes, itu dia.